Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu. Oke, kita mulai saja ya pertemuan kita. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk tuan rumah Ibu Hayani yang sudah membuka pintu rumah untuk kita boleh hadir saat ini. Terima kasih juga untuk para peserta KPMPKH, ibu-ibu dan bapak yang saya kasihi ya, sudah boleh hadir di pertemuan bulanan kita pada siang hari ini. Walaupun jam ngantuk, tapi Bapak Ibu boleh meringankan langkah untuk hadir. Ya, terima kasih saya ucapkan. Oke, baik, sebelum kita mulai pertemuan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan mengabsen dulu ya, mengabsen siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir pada pertemuan kali ini. Pak Mulyanto hadir. Hadir. Bu Rani, kalau hadir bilang hadir aja Bu ya. Ya hadir. Pak Eki hadir ya. Bu Rono, maaf, Pak Rono ya, Pak Rono ya hadir. Ani, Bu Ani hadir. Pak Fikri hadir ya. Bu Hayani hadir ya. Pak Japem hadir. Bu Majelis hadir. Bu Anita ya hadir. Oke, terima kasih semua hadir ya pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, karena 3 kali berturut-turut kalau tidak hadir tanpa alasan di pertemuan bulanan ada sanksi ya Bapak Ibu, kena SP kita ya. Jadi sebelum kita kena SP ya janganlah kita melanggar setiap aturan yang sudah diberikan oleh pendamping ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai masuk ke materi kita, saya pengen Bapak Ibu juga boleh menyebutkan yel-yel yang akan saya berikan saat ini ya. Yel-yel untuk semangat kita ya, yel-yel semangat di siang ini ya. Kalau saya sebutkan Anda anak Indonesia, Bapak Ibu menjawabnya dengan sehat, tinggi, cerdas. Oke, bisa? Bisa ya Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Anak Indonesia sehat, tinggi, cerdas. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Saat ini kita masuk kepada modul 3. Modul 3 yang berjudul kesehatan dan gizi, dan topik yang saya akan bawakan pada siang hari ini adalah layanan kesehatan ibu hamil ya. Layanan kesehatan ibu hamil. Di kelompok kita ini, kelompok mangga, ada yang lagi hamil? Tidak ada ya. Bapak suami istrinya hamil tidak? Enggak ya, enggak, karena enggak ada laporan sama saya. Tapi ini walaupun Bapak Ibu tidak ada yang hamil atau istrinya yang hamil, kita wajib mengikuti modul ini ya. Jadi materi ini akan saya sampaikan. Tetap saya sampaikan walaupun tidak lagi hamil. Oke, jadi Bapak Ibu ini menjadi pengetahuan juga untuk tetangga atau sanak saudara yang sedang hamil. Oke, Bapak Ibu, kita masuk kepada topik layanan kesehatan ibu hamil ya. Saya minta tolong kepada Bapak Rono ya, Bapak Rono untuk boleh membacakan layanan kesehatan ibu hamil yang saya pampangkan ini ya Bapak Ibu. Oke. Boleh dibaca Pak langsung? Baik, terima kasih untuk Bapak Rono yang sudah membacakan 10 layanan kesehatan ibu hamil ya. Ada beberapa tadi Bu? 10 ya, 10, ada 10. Yang pertama adalah pengukuran tinggi dan berat badan ya. Pengukuran tinggi dan berat badan. Ini maksudnya adalah supaya
ibu hamil diketahui berapa tingginya ketika dia hamil 1 bulan, ataupun nanti setelah dia beberapa bulan hamilnya ya. Jadi berat badannya juga berapa, apakah berat badannya teratur naik atau teratur mundur, teratur turun gitu ya. Jadi dilihat penimbangan berat badan ini setiap kali kunjungan kepada layanan kesehatan yang ada di sekitar kita, baik itu puskesmas atau posyandu bisa ya, ke posyandu. Kalau ibu hamil boleh ke posyandu ataupun rumah sakit terdekat ya. Jadi ini dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin atau tidak ya. Jadi kita boleh melihat penambahan berat badan yang kurang dari 9 kilo selama kehamilan atau kurang dari 1 kilo setiap bulannya menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ibu hamil itu tidak bertambah berat badannya, jadi berarti ada bermasalah di janinnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ukur tekanan darah atau tensi ya. Pengukuran tekanan darah ini pada setiap kali kunjungan itu dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi Bapak Ibu. Apa itu hipertensi? Ya, tekanan darah tinggi ya. Tekanan darah tinggi di atas dari 140/90 ya. Jadi pada kehamilan itu ada istilah preeklamsi ya. Preeklamsi ini adalah komplikasi kehamilan berpotensi berbahaya yang ditandai dengan tekanan darah tinggi. Jadi bisa memutus urat saraf dari ibu hamil kalau tekanan darah kita itu tinggi ya. Ya, oke Ibu. Oke Ibu Bapak, kita masuk ketiga. Yang ketiga adalah lingkar lengan atas ya. Lingkar lengan atas ini diukur lingkar lengan atas ini untuk melihat di trimester pertama itu apakah ibu hamil itu beresiko kurang energi kronis atau tidak ya, atau tidak. Kurang energi kronis itu biasa disingkat dengan KEK. Apa tadi? KEK ya. Ya. Jadi berisiko enggak ibu hamilnya ya, ibu hamilnya diperiksa, maka diperiksa lingkar lengan atasnya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat itu ukur tinggi rahim ya. Ukur tinggi rahim. Bidan atau tenaga medis yang memeriksa ibu hamil itu akan melakukan pengukuran tinggi rahim Bapak Ibu ya, pada setiap kali kunjungan. Apa maksudnya itu? Supaya mendeteksi pertumbuhan janin. Pertumbuhan janinnya sesuai atau tidak dengan umur kehamilannya. Oke. Jika tinggi rahim tidak sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan ada gangguan pertumbuhan janinnya. Jangan sampai ya Bapak Ibu kalau tinggi rahim kita ini semakin lama semakin rendah, itu ada permasalahan jadinya gitu ya. Karena itu tetap makan makanan yang bergizi seimbang ya. Oke, yang kelima ada penentuan letak janin ya. Penentuan letak janin. Ini letak janin ini kita lakukan di akhir trimester kedua ya, di akhir trimester kedua, diperiksa di trimester kedua dan setiap kali kunjungan ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Jadi ini dimasukkan untuk melihat apakah janin itu kepalanya sudah di bawah atau kepala janin udah masuk ke panggul atau kemana gitu ya. Apakah ada kelainan letak janin, panggulnya ibunya sempit atau ada masalah lain ya. Jadi dilihat, diperiksalah penentuan letak janinnya gitu ya. Itu yang kelima Bapak Ibu. Yang keenam, layanan kesehatan ibu hamil itu adalah yang keenam ini imunisasi tetanus toksoid ya. Imunisasi tetanus toksoid ini disingkat dengan imunisasi TT. Imunisasi TT ini mencegah terjadinya tetanus pada bayi. Jadi ibu hamil harus mendapat imunisasi TT ini, tetanus toksoid. Jadi Bapak Ibu kalau ada saudara, kalau ada
istrinya atau ibu sendiri yang hamil sangat disarankan untuk pergi ke posyandu terdekat, posyandu boleh, puskesmas boleh, atau rumah sakit lah, yang penting layanan kesehatan supaya mendapatkan layanan kesehatan ini ya. Jadi imunisasi ini penting gitu ya Bapak Ibu ya. Pemberian imunisasi pada ibu hamil ini harus dilakukan oleh tenaga medis ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu layanan kesehatan yang keenam. Yang ketujuh, layanan kesehatan ibu hamil. Yang ketujuh adalah beri tablet tambah darah ya. TTD disingkat dengan TTD, tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini adalah tablet zat besi ya, untuk mencegah anemia. Anemia itu apa Bapak Ibu? Oke, pintar ya. Kekurangan darah dibilang istilahnya gitu ya. Anemia itu kurang darah gitu istilahnya sekarang ya. Jadi setiap ibu hamil itu harus mendapat tablet tambah darah atau disingkat dengan TTD, karena TTD itu mengandung zat besi dan asam folat. Itu minimal 90 tablet lah, 90 tablet selama kehamilan harus diberikan, harus diminum oleh ibu hamil ya. Itu layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil. Yang ketujuh. Yang kedelapan ada tes laboratorium ya Bapak Ibu ya. Jadi pemeriksaan laboratorium itu pada ibu hamil itu ada dua jenis, pemeriksaan laboratorium rutin dan pemeriksaan laboratorium khusus. Kalau rutin itu pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan pada ibu hamil yang rutin dilakukan, misalnya golongan darah, meriksa hemoglobinnya berapa. Hemoglobin itu tahu ya, yang ada di sel darah kita ya. Dan pemeriksaan spesifik darahnya itu bagaimana, apakah ada terjangkit malaria atau HIV atau sebagainya. Jadi yang kedua itu laboratorium khusus. Kalau laboratorium khusus pemeriksaannya pemeriksaan yang dilakukan atas indikasi pada ibu hamil ya. Indikasi berarti ada satu masalah ketika ibu hamil ini sedang mengandung ya, ada masalah di dalam janin atau rahimnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke layanan kesehatan di yang kesembilan. Yang kesembilan itu penjelasan bidan. Penjelasan bidan ini sangat penting ya Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu membawa istri ataupun ibunya datang bersama keluarga untuk mendengar apa yang menjadi penjelasan dari bidan ini ya. Oke, itu yang kesembilan. Yang ke-10 adalah pengobatan bila diperlukan. Jadi jangan sampai ketika ibu hamil itu sakit gigi, ibu hamilnya langsung pergi ke apotik langsung ambil obat gigi biasa gitu, seperti nggak hamil gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak boleh, karena pengobatan ini diberikan hanya atas saran dokter ataupun tenaga medis ataupun bidan yang ada di layanan kesehatan yang kita kunjungi. Oke Bapak Ibu, itu 10 layanan kesehatan ibu hamil ya. Jadi harapan saya kalau ada keluarga, kalau ada ibunya di sini yang hamil nantinya gitu ya, ataupun istri Bapak yang hamil ya, tolong tetap mengikuti 10 layanan kesehatan ini, minimal ini ke layanan kesehatan yang ada yang terdekat ya. Jadi kita harus datang ya, karena ini kan syarat juga bagi saya ya, bagi saya pendamping PKH, saya minta ibu hamilnya juga menulis ya mana setiap bulannya pengecekannya gitu ya. Jadi baru ibunya mendapat haknya. Oke. Jadi ibu hamil juga harus menanyakan tanggal perkiraan persalinan, bersalinnya kira-kira tanggal berapa, bulan berapa ya, ditanya kepada tenaga medis yang ada. Oke. Jadi Bapak Ibu yang istrinya sedang hamil atau ibunya yang sedang hamil bisa merencanakan persalinan di layanan kesehatan mana ya, apakah di rumah sakit ataukah di puskesmas ataukah hanya di bidan saja gitu ya. Jadi ibu hamil juga bisa mengikuti
kelas ibu hamil ya di puskesmas. Ternyata ada loh Bapak Ibu kelas ibu hamil di puskesmas. Jadi ada layanan kesehatan yang Bapak Ibu boleh dapatkan di kelas ibu hamil. Di kelas ibu hamil ini ibu hamil bisa mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai kehamilan, persalinan, setelah melahirkan, bagaimana perawatan bayi baru lahir ya, itu dia. Mari ibu bapak ikuti kelas hamil ini paling sedikit 4 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan itu tolong dihadiri suami atau istrinya. Suami atau keluarga ya, boleh ya. Nah, keluarganya boleh. Oke Bapak Ibu, jikalau informasi ini masih kurang jelas, Bapak Ibu boleh membacanya di buku pintar yang sudah saya bagikan di halaman 4 sampai 13 ya Bapak Ibu ya, tentang kesehatan dan gizi. Buku pintar kesehatan dan gizi itu tentang layanan kesehatan ibu hamil. Baik Bapak Ibu, demikian dulu topik yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, terima kasih untuk tuan rumah, terima kasih untuk kita yang sudah merespon apa yang saya tanyakan, apa yang saya bagikan. Oke Bapak Ibu, terima kasih, dan saya ucapkan kepada tuan rumah untuk jangan segan-segan buka pintu rumahnya untuk kita ya. Oke ya. Untuk bulan depan kita akan pertemuan kembali. Mohon dipersiapkan buku pintarnya dan apa-apa catatan pulpen boleh dibawa ya. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Sekian dari saya untuk materi kali ini. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Selamat siang.